Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Bayu Gali Permana. Saya adalah calon petugas ukur di kantor pertanahan Kabupaten Pasir. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai komitmen mutu dan hal anti korupsi. Apa itu komitmen mutu? Nah, pengertian komitmen mutu itu adalah pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisien merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi ditentukan oleh seberapa banyak bahan baku, biaya, dan tenaga yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Di sisi lain, mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Kemudian kita akan membahas mengenai nilai-nilai dasar dari komitmen mutu, yaitu ada 4, berupa efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu itu sendiri. Nah, yang dimaksud dari efektivitas adalah seberapa berhasilkah organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan atau apapun yang dikerjakan. Selain itu, efektivitas juga artinya memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan menurut Richard L. Draft. Nah, kemudian efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ini ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, menurut Richard L. Duff. Nah, kemudian yang ketiga adalah inovasi, yang merupakan cara dari organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pada pasar, teknologi, dan persaingan. Ini juga menurut Richard L. Duff. Kemudian yang terakhir adalah mutu, yang merupakan apapun yang menjadi kebutuhan konsumen menurut Edward Deming, nilai catat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan menurut Crosby, dan kesesuaian terhadap spesifikasi menurut Juran. Kemudian teman-teman, hal apa saja sih yang akan menjaga komitmen mutu? Itu ada 5, yaitu goals atau tujuan, kemudian roles atau peran, prosedur, relationship atau hubungan, dan leadership, kepemimpinan. Kemudian ada yang dinamakan dengan orientasi mutu yang memiliki nilai-nilai dasar berupa komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, perbaikan yang berkelanjutan. Untuk mencapai organisasi yang berkualitas, profesional, dan memiliki mutu pelayanan yang baik, yaitu dengan salah satu caranya merupakan inovasi. Inovasi adalah cara utama dari sebuah organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul untuk menghadapi tantangan manajemen di masa sulit. Inovasi lahir cepat ketika organisasi berada dalam kondisi stagnan dan sulit untuk berkembang. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk berupa produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Untuk kita dapat berinovasi, terdapat 4 cara, yaitu penemuan, yang artinya mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Kemudian duplikasi, yaitu cara menirukan suatu produk,
jasa atau proses yang sudah ada, menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan di pasar, teknologi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada sintesis, yaitu perpaduan antara konsep-konsep yang terdahulu atau ide-ide produk yang sudah ada, kemudian menjadikannya satu untuk menjadi produk baru yang dapat bersaing dan memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian bagaimanakah cara kita untuk membangun mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan? Yang pertama adalah mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian secara objektif terkait tingkat-tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Yang kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Kemudian kita memasuki bab anti korupsi, di mana korupsi itu sendiri memiliki pengertian yaitu suatu kegiatan yang tidak jujur dan menyimpang, seperti menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, penyuapan ataupun pemalsuan. Tindakan korupsi ini terjadi karena adanya sifat monopoli atau menang sendiri dan diskresi atau pengambilan keputusan sendiri yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Tindakan ini juga ditunjang oleh kurangnya akuntabilitas dari seorang individu tersebut. Ada beberapa ciri-ciri dan jenis korupsi. Ciri-ciri korupsi itu sendiri antara lain dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Kemudian, jenis-jenis korupsi sendiri ada 7, yaitu merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta adanya perilaku gratifikasi. Penyebab korupsi dan bagaimana cara pencegahannya. Penyebab korupsi ini antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian saat ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Bagaimana pencegahan korupsi? Pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu memperbaiki sistem dengan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain-lain. Kemudian, perbaikan individu dapat dilakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Ada beberapa nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus kita terapkan dalam diri kita dan kita terapkan dalam perilaku kita di kehidupan sehari-hari, yang berupa jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian, bagaimana cara kita dapat menumbuhkan kesadaran anti korupsi? Kesadaran anti korupsi itu dapat ditumbuhkan dengan yang namanya spiritual accountability, yaitu akuntabilitas internal yang terdapat di dalam diri kita yang merupakan
rasa pertanggungjawaban diri kepada Tuhan, memiliki tujuan hidup, dan sadar bahwa kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan kelak. Spiritual accountability ini terdiri dari niat yang baik, mempunyai tujuan hidup yang baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Demikian sedikit penjelasan mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Semoga dengan video ini kita dapat meningkatkan rasa bangga kita kepada Indonesia, dan penyelenggara pemerintah juga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat itu sendiri, mendapat kepuasan rakyat itu setelah dilayani oleh kita, karena kembali kepada diri kita bahwa kita harus berorientasi pada pelayanan publik. Jadi kita sebagai penyelenggara pemerintah harus melayani, bukannya mau dilayani. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.